Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas sebuah HP-HPan lagi. Dan kali ini kalau kita lihat HP-HP gaming tuh harganya kayak non realistis gitu buat kantong-kantong tipis kayak gue ya kan, yang gajinya tuh di bawah UMR, cuman ya paling seminggu gue cuman bisa ngasilin ya 100-200 jutaan lah, masih dikit lah, masih belum bisa lah beli pulau. Nah di sini kalau kita lihat harga-harga HP itu, ya lo bisa lihat lah, ini harga-harganya tuh sekian juta, sekian belas juta, belas juta. Ya pokoknya udah bisa lah beli motor, ya beli motor Matic yang rangkanya itu bisa patah gitu. Dan menurut gue harga HP untuk embel-embel gaming, dan ya lo bisa lihat tuh aksesoris itu semua mahal parah sih menurut gue. Dan sekarang gue bakal bahas HP gaming murah. Tapi di sini bukan murah yang murah gimana ya. Dan bukan yang basic realistis tuh seperti gaming konsol parah gitu. Anjir, ngomong apa gue? Nah, enggak. Kita fokus. Sekarang yang bakal gue bahas sebenarnya adalah Vivo V17 Pro. Kalau lu ada kepikiran pengen punya HP gaming, ROG Phone lah ya kan, apalah, tapi belum kesampaian di otak lu. Kenapa? Karena terhalang dana, tapi gue doain semoga rezeki lo makin lancar deh. Saran gue lo mending ambil Vivo V17 Pro. Kenapa? Karena dari sisi performa HP ini udah gue pakai sekian minggu, hampir sebulan gue pakai, dan gue ngerasa bangga. Ya, gue ngerasa senang parah lah sama HP ini. Nah kalau masalah performa gue bakal bacot panjang lebar di sini. HP ini powerful banget banget. Oh ya, harga HP ini tuh sejutaan ya, di bawah 2 juta. Masih sejutaan, dan which is literally fine parah nih, harga HP murah banget. Dan kalau diadu kameranya, ini lebih bagus daripada iPhone. Yakin gue yakin 1000% ini lebih bagus kamera HP ini, meskipun HP cuma sejutaan, daripada kamera iPhone yang beredar. Nanti gue bakal buat video terpisah deh biar lu percaya, karena buat video itu harus panjang parah gue ngejelasin secara lebar. Nah kalau kita ngebahas spesifik dari segi perspek-spekan, HP ini terdiri dari dua warna, Silk White dan Satin Black. Yang gue punya adalah Satin Black. Yang satu lagi Silk White ini menurut gue bagus, cuman gue entah kenapa gue lebih suka yang gelap-gelap gitu sih. Tapi kalau di dunia nyata gue lebih suka yang lembut-lembut, pink-pink gitulah, ya kan, yang bisa dimasukin gitu. Nah kalau dari sisi spek HP ini, yang gue inget banget ya, yang gue notice banget kalau lagi megang, HP ini berasa berat. Nah tapi gue suka HP kalau berasa berat dipegang, itu tandanya tuh komponennya tuh gede, tebal-tebal, rigid parah ya kan. Nah di sini kalau lu lihat juga speknya, baterai 4100 mAh, bukan yang one of the best tergede mAh-nya ya kan. Tapi kalau lu ngarepin HP yang mAh gede, ya lu gak bisa ngarepin yang spek-spek gila. Nah untuk dari sisi spek HP dia juga lumayan, RAM-nya juga 8GB juga. Nah gue pakai HP ini nyaman parah. Gue senang banget sama HP ini, sumpah seneng parah ya. Nah, kalau buat layarnya juga Super AMOLED dan full view parah ya kan. Nah, kalau masalah spek kameranya lo bisa lihat nih, spek kameranya lampu kilat depan belakang ya udah, terus mode fiturnya nih ada Retina Flash AR, Seizure, very recognition framing, blah blah. Nah kalau dipencet tuh panjang banget ya, per spek-spekan yang bisa dikasih oleh si Vivo ini untuk perspek-spekan kamera. Ya konektivitas gue gak perlu bahas lah, tapi intinya gitulah. Ya untuk dari sisi perspek-spekan lo bisa lihat sendiri yang tadi kita bahas. Nah, kenapa HP ini gue bilang nih HP gaming yang paling worth it? Menurut gue ya, yang meskipun nggak sejatinya Vivo melekatkan HP ini sebagai HP gaming konsol the best Eva, ngomong apa gue? Tapi sejatinya HP ini dipakai ngegame enak parah. Jadi lo bingung nih budget 1 jutaan, tapi lo anaknya suka game, dan ya tapi lo juga suka nggak mau kameranya tuh burik gitu. Ini jawabannya. Kalau lu modal sejutaan, lu ibain misalnya kayak beli Itel yang baru-baru itu dan lain-lain, menurut gue nggak sebagus ini. Bahkan layarnya kalau dibandingkan sama iPhone X sekalipun, the first generation HP Pony di iPhone, itu enakan HP ini. Nah kalau kita juga flashback, ada loh HP yang full view juga, contoh kayak Oppo F11 Pro yang ini desainnya flagship parah rasanya ya. HP ini juga full view juga, nggak beda, meskipun harganya beda tipis, tapi gue tetap lebih suka si Vivo ini. Beda tipis harganya. Kenapa? Karena di samping layar yang sama-sama full view, HP ini layarnya Super AMOLED boy. Even dibandingin sama Samsung yang harga 3 juta pun lebih enak HP ini layarnya. Ini HP fix no debat. Contoh kayak Samsung A24 yang kemarin kita bahas ya beberapa bulan yang lalu, HP baru Samsung punya yang harga 3 jutaan, harga barunya lebih enak HP ini. Oke, sekarang masalah speakernya enak banget. Coba lo denger deh.
Dan iya, apalagi yang harus dikurang-kurangin ya kan? Udah spek gaming banget, layarnya enak, speakernya gede, RAM-nya gede, baterai lumayan gede. Jadi HP ini tuh udah mendukung banget lah buat main game. Lu bayangin, harga sejutaan dapat RAM 8 GB, layarnya Super AMOLED, kameranya gila parah ya, baterainya gede, dan HP ini berasa dipegang flagship parah ya, karena pada saat launching HP ini harganya 5 juta ya kan. Nah untuk dari sisi performa gimana? Oke, gue bakal coba main PUBG. Nah di sini gue sambil bacot aja ya. Yang gue rasain waktu gue main PUBG, main game-game yang ringan dan game-game lainnya lah. Gue ngerasain HP ini tuh nggak ada panas-panasnya sama sekali. Kayak enteng aja gitu main game di HP ini. Tapi biar lebih maksimal nih ada mode gamingnya juga sih ini HP. Yang gue rasain lagi, karena layarnya Super AMOLED dan speakernya tuh gede, gue main tuh jauh lebih enak, lebih nyaman. Lu bayangin kalau lu main game layarnya burik, ya contoh kayak HP-HP kekinian, HP-HP baru tuh layarnya pada burik boy. Itu nggak bakal enak main ya, apalagi lu lagi mabar, main di outdoor, di misal lu lagi nongkrong di cafe terus main game gitu. Itu kurang enak karena layarnya tuh flicker gitu, brightness-nya kurang. Tapi HP ini enggak, karena HP ini berasa HP mahal ya. Karena kayak gue bilang tadi, layarnya lebih bagus daripada Samsung yang harga 3 jutaan, boleh diadu loh. Gue seneng banget sama HP ini. Nah kalau dipakai buat ngegame, sama sekali effortless parah HP ini. Dan kurangnya HP ini satu, berat ya. Tapi mau gimana, kalau komponen-komponen itu yang dimasukin bagus-bagus ya berat HP-nya ya kan. Baterai tebel ya kan, layarnya juga bagus. Jadi nggak bisa ringan-ringan juga ya kan. Kalau HP ringan kayak HP mainan banyak. HP-HP yang brandnya baru-baru ya kan, yang lu masih tidak terlalu percaya. Biasanya itu speknya tinggi tapi dipegang tetap aja berasa ringan. Kalau ini nggak, banyak banget komponen-komponen melekat di dalam HP ini. Mulai dari spek kameranya juga gila ini HP. Nah kalau buat ngegame HP ini, pertama karena enak layar dan speaker, yang kedua performanya enak, baterainya enak. HP ini juga kalau dipakai daily enak banget. Nih gue coba gedein dah volume dan coba lu denger gue ngegame. Enemies ahead. Ya begitulah gue ngegame, singkat, padat, jelas, dan tertata ya. Iya, newbie parah. Nah, sekarang gue pengen ngebahas secara conclusion ya, kesimpulannya. HP ini tuh ya, lu modal sejutaan buat ngegame berat tuh pasti bisa dilibas. Buat sosial media tuh enteng. Jadi lu apa-apa pakai HP ini, dipakai buat kerja keras, apalagi dijadiin HP utama, HP ini masih bisa banget. Oke, di next video, di next episode gue bakal coba bahas kamera HP ini. Gue bakal coba jelasin secara detail bahwa HP 1 jutaan ini kameranya jauh lebih bagus daripada kamera iPhone. Oh ya, gue bukan ngebahas device to device ya, karena nggak Apple to Apple. Yang gue bahas adalah kamera, yang bakal gue bahas antara kamera ini dengan kamera iPhone adalah value dari sisi harganya di next episode.